kita sekarang masuk kepada satu topik ya, satu topik yang saya pikir topik ini menarik banget ya, karena ini soal kita ini jadi peacemaker atau kita jadi troublemaker. Lalu Anda kan ngomongnya gini, nggak mungkin lah kita jadi troublemaker, kita juga maunya peace-peace aja gitu ya. Kita maunya juga damai-damai aja. Tapi ini yang terjadi ya. Jadi ketika kita maunya damai, tetapi yang terjadi kok perang dingin. Nah, perang dingin itu sebetulnya nggak damai, saudara ya. Jadi saudara tuh jangan berpikir kalau saudara yang namanya diam, tenang, itu pasti damai. No, itu damainya di luar. Tapi tidak damai di hati. Damai itu harus di hati. Baru tandanya damai, peace. Ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Saya cepat saja supaya Anda punya kesempatan nanti tanya jawab. Ya, peacemaker atau troublemaker. Tahu ya, kalau kita bilang gini, anak tuh troublemaker. Nah, apa itu? Biang kerok ya. Jadi biang kerok gara-gara dia nih ya. Jadi kita sebutnya biang ya, bikin kerok. Nah, saya nggak tahu tuh ya kerok artinya apa ya. Nah, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia orang yang membawa damai. Ya, peacemaker. Jadi, di sini Anda lihat gambar ya. Being a peacemaker, not a peacekeeper. Ini yang saya sebut ketika walaupun ya kelihatannya adem ayem, tapi Anda lihat adem ayemnya karena memang nggak ketemu, karena memang pisah, karena ada jarak. Ini bukan peacemaker, ini peacekeeper. Ya udahlah, yang penting kita nggak ribut. Yang penting kita tenang. Tapi sebetulnya ini bukan tenang, ini bukan peace. Ya. Peace is not the absence of conflict. Nah, saudara, saya jadi ingat ya, ini ada gambar peace. Burung, saudara ya, di tebing. Ada badai menghantam, tapi burung itu ada di tebing. Dan di situ ditulis peace. Jadi memang peace itu ada di tengah-tengah keributan. Nah, kamu bisa peace nggak? Jadi bukan peace itu bukan soal di luar jadinya. Jadi bukan tenang di luar, peace itu di dalam. Sekalipun yang di luar bergemuruh, tetapi di dalam itu ada damai. Nah, saudara, kita nggak mungkin punya damai kalau kita nggak connect sama si pencipta damai, sang damai, raja damai. Ya. Jadi ayolah kita mau supaya kita bisa punya peace, ya. Matius 5, 23 sampai 25a. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi jika engkau ingin kasih persembahan ya, lalu kemudian engkau ingat nih, di dalam hati saudaramu ada, kayaknya kok ada sesuatu ya, kayaknya dia marah tuh sama saya. Kayaknya kok dia kesel ya sama saya ya. Kok kayaknya dia nggak ajak saya ngomong ya. Saudara, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Jadi bayangkan saudara, kita disuruh tinggalkan persembahan, lalu suruh berdamai dengan saudara kita yang kita ingat. Mungkin dia ada sesuatu. Ini bukan kita yang jengkel, tapi orang itu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Saudara, bagi Tuhan penting sekali relasi kita. Penting sekali kita berdamai.
Bahkan lebih penting daripada persembahan, yang artinya begini. Buat apa engkau memberikan persembahan tetapi hatimu tidak damai? Hatimu ada sesuatu yang belum beres. Jadi Tuhan mau ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ketika kita mau beres, ini mesti beres dulu nih diri kita. Sehingga motif kita bisa benar di hadapan Tuhan. Ketika motif kita memberikan persembahan. Saya bisa minta tolong host untuk mute semua. Oke, terima kasih. Jadi saudara, masalah relasi kita dengan pasangan tidak pernah hanya disebabkan oleh dia, oleh pasangan itu sendiri saja. Melainkan kita juga terlibat di dalamnya. Kita itu sudah dua menjadi satu. Jadi nggak ada satu benar, satu salah. Dua-duanya salah, dua-duanya benar. Kira-kira begitu. Mau satu yang lebih besar, satu lebih kecil nggak masalah. Tapi karena kita saling pengaruh mempengaruhi. Jadi kalau Anda bilang, ya tapi kan saya begini gara-gara dia. Betul, tapi dia juga begitu gara-gara Anda. Ini mah yang mana telur sama ayam. Jadi nggak tahu yang mana duluan. Jadi saudara, masalah yang Anda hadapi dalam relasi dengan pasangan seringkali merupakan masalah yang Anda hadapi dengan diri sendiri. Jadi begini ya, orang itu kalau dia nggak ada peace, ya jangan harap dia bisa peace dengan orang lain. Wong sama dirinya saja tidak damai, mau bagaimana dia berdamai dengan orang lain. Jadi waktu kita punya masalah dengan pasangan, justru sebetulnya masalah itu muncul karena diri kita. Kita yang bermasalah. Jadi saudara, masalah dalam konflik yang kita hadapi dengan pasangan itu bukan hanya karena dia. Karena ada kita, karena ada saya seperti ini. Jadi saudara, ketika sekarang nih ya Anda konflik, ya, misalnya gara-gara apa, lalu kemudian Anda bilang itu sih, saya tuh nggak suka, dia itu berantakan, dia itu jorok, dia itu cuek, saya nggak suka. Lalu Anda menganggap Anda yang lebih bersih, lebih rapi, lebih apa ya, lebih bersih, lebih rapi, pokoknya lebih baiklah. Anda merasa Anda lebih benar. Sehingga yang sebelah kan jadi nggak benar kan? Sekarang saya tanya, kalau misalnya ya dia menikah dengan orang yang sama-sama cuek, ada masalah nggak? Yang sama-sama berantakan, ada masalah nggak? Ya nggak ada. Itu jadi dia kelihatan berantakan karena Anda rapi. Artinya begini loh. Ini saya bukan menyatakan bahwa kalau berantakan jadi benar ya. Maksudnya jadi, oh berarti boleh kan berantakan. No, bukan itu maksud saya. Karena kita ini punya kelemahan, tapi kita juga punya kekuatan. Tapi artinya begini, dia menjadi kurang karena Anda lebih. Kalau sama-sama kurang, kan jadi nggak kelihatan Anda lebihnya. Jadi suatu konflik nggak pernah hanya karena dia. Kita juga terlibat, ada sumbangsi. Dan tiap orang memiliki tombol sensitif. Apakah tombol itu ditekan atau kena, biasanya kita bereaksi. Aduh, saya nggak bisa loh kalau melihat berantakan, pusing. Nah, berarti Anda punya tombol sensitif di situ. Ngelihat yang berantakan, Anda pusing. Kita bisa menentukan respon kita. Walaupun kita tidak bisa menentukan aksinya orang. Sesuatu yang di luar diri kita itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi kita bisa menentukan nih ya, kita mau izinkan nggak tombol kita ditekan atau tidak. Itu mengganggu kita apa enggak?
sekarang misalnya, ya, Anda melihat gitu misalnya, pembantu Anda masuk ke rumah dia pakai sendal, nggak dibuka sendalnya. Yang Anda harapkan dia jinjing dong sendalnya dong, jangan dipakai. Tapi kalau yang datang bos Anda, dia masuk pakai sepatu ya, sepatunya kotor. Apakah Anda berani mengatakan, oh buka dong sepatunya, nanti kotorin saya punya lantai. Pasti Anda bilang, oh nggak apa-apa, lantainya juga kotor kok. Jadi saudara, sebetulnya respon kita itu tergantung kita. Kita mau berespon bagaimana. Nah, saya mengingat supaya Anda gampang ya. Supaya Anda gampang mengingat, saya mau mengingatkan P3K. P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, sekarang P3K-nya penerimaan, perubahan, dan pengampunan. Semuanya dasarnya adalah kasih. Kita bisa menerima karena kasih, kita mau berubah karena kasih, dan kita mau mengampuni karena kasih. Jadi kasihlah yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang pertama yaitu penerimaan. Kita mesti menerima diri kita dulu. Baru kita bisa menerima keadaan yang ada maupun orang lain. Tapi nerima diri itu penting sekali. Karena gara-gara kita nggak nerima diri, itu yang membuat kita nggak nerima orang lain. Gara-gara kita nggak berdamai dengan diri kita, itu yang membuat kita nggak berdamai dengan orang lain. Lalu dari mana Anda bisa menerima diri, berdamai dengan diri? Ketika Anda berdamai dengan Tuhan. Tuhan aja menerima diri kita kok, yang nggak sempurna, yang jelek, yang cuek. Jadi kenapa sih manusia itu sulit menerima? Ya, Pak Sutri katanya pasangan susah terima gitu ya. Karena kita punya ekspektasi yang salah. Seandainya kamu seperti gitu ya, seandainya. Lalu menghakimi, ini sih gara-gara kamu nih, akibat perbuatan kamu. Lalu menyesali, kalau saja kamu tidak melakukan. Kalau saja kamu tidak melakukan. Kayaknya menyesali dia. Pola pikir seharusnya kamu. Saudara ingat klip yang dikirim oleh Bu Foni ya. Ini beliau ada drama singkat role play. Kayaknya mau suruh suami apa ya? Beresin apa gitu kan? Karena Anda mau nyuci ya, begitu ya. Jadi beresin apa? Berkali-kali iya ntar. Toto nggak, ya udah. Nah keluar deh ancaman. Ya udah. Nggak usah dicuciin, nggak usah diinin, nggak usah ini. Kita berharap kalau digituin suami jadi bangun. Oh iya deh, daripada dia nanti nggak cuciin bajuku, daripada dia nggak masakin aku gitu kan. Karena pola pikir kita, seharusnya kamu itu bantuin aku. Seharusnya kamu itu langsung dong kalau aku minta. Kalau engkau cinta, tunjukkan perhatianmu, kepedulianmu. Kok cuek sih? Padahal kita nggak tahu. Si suami lagi puyeng apa, lagi pusing apa, dia lagi bergumul, atau dia mungkin lagi nggak enak badan. Kita nggak tahu. Langsung yang di kepala kita. Nah ini kita punya persepsi ya. Dan persepsi mempengaruhi interpretasi. Karena persepsi kita, oh dia malas. Dia nggak peduli. Dia emang nggak care. Emang dari dulu juga kayak gitu kok. Gitu. Itu tuh yang di kepala kita. Jadi kita langsung menyimpulkan. Persepsi yang negatif akan mengakibatkan interpretasi yang negatif pula. Jadi saudara, kapan sih kita bisa melihat itu kesalahan sebagai kelemahan atau kesalahan sebagai kesengajaan? Saudara, kalau kelemahan itu dia nggak tahu, nggak mampu, kita harus melihat itu sebagai cacat. Oh iya dia emang lamban, ya udah memang udah dari sononya, nggak gampang bereaksi.
Atau kesalahan itu kita anggap sebagai kesengajaan. Jahatnya ada motif pemberontakan, motif tidak taat. Ini yang Anda lihat pada anak-anak juga. Ketika anak melakukan kesalahan, lihat motifnya. Apakah ini memang kelemahan dia? Ataukah ini memang kejahatan, kenakalan? Jadi saudara, ya, asumsi. Kita punya asumsi akan mempengaruhi persepsi. Dan kita akan memiliki interpretasi. Jadi saudara, ayolah ya kita mesti melihat ayat ini. Perhatikanlah ini baik-baik, saudara-saudara yang tercinta. Setiap orang harus cepat mendengar. Di dalam konteks mendengar di sini Anda harus memperhatikan, menyimak. Jadi bukan cuma terdengar suaranya tanpa Anda betul-betul silent. Karena di dalam listen, Anda harus silent. Listen dan silent itu cuma dibolak-balik hurufnya. Cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Jadi saudara, bagaimana kita harus ubah sudut pandang kita? Mengubah sudut pandang. Begini saudara, di sebuah kereta ada di gerbong itu ada 2 anak lari-larian, teriak-teriak, uber-uberan, ketawa-ketawa. Wah, seluruh penumpang sudah tampak gelisah. Mengganggu sekali, nggak bisa tidur. Karena ini anak terus-terusan main. Cari siapa ini bapaknya ya? Oh, bapaknya lagi buka-buka handphone. Ada satu orang yang memberanikan diri menegur. Pak, tolong dong lihat anak bapak tuh. Kok dibiarkan mengganggu kami? Kami ingin istirahat. Bapak itu cuma melihat ke yang menegur. Oh, maafkan saya ya. Saya juga lagi bingung. Bagaimana saya bicara dengan anak-anak saya. Karena di stasiun berikutnya, kami harus menjemput jenazah ibunya. Saudara, penumpang di kereta itu langsung terdiam. Langsung ada yang mengeluarkan coklat, permen, kasih anak itu. Ada yang menepuk-nepuk pundak si bapak. Sabar ya Pak, tabah ya. Situasi tidak berubah, anaknya tetap lari-larian. Tapi siapa yang berubah? Penumpang yang berubah. Ini soal sudut pandang, saudara, sehingga ubah speed Anda dalam mendengar dan bicara. Kalau Anda menghargai orang, Anda pasti akan lebih cepat mendengar, tanggap. Dan Anda tidak langsung cepat-cepat bicara. Apalagi cepat-cepat marah. Ketika sudut pandang Anda berubah. Dan ketika mindset Anda berubah, kalau Tuhan mengizinkan terjadi. Kalau Tuhan aja mengizinkan dia melakukan hal itu dalam kelemahan. Ya kenapa saya enggak? Tuhan aja ngizinin kok. Kenapa saya enggak izinin? Atau kita berpikir seandainya ini hari terakhir. Saudara, tadi pagi saya mendapat WA. Judulnya bagaimana menghargai kebersamaan. Kalau anak-anak kita hari ini masih bisa ribut, rame-rame gitu ya di dalam rumah, menciptakan kebisingan atau mungkin berantem satu sama lain. Saudara mau enggak berpikir kalau hari ini terakhir saudara atau hari ini terakhir dia, apakah worth untuk ribut? Kalau suami kita atau istri kita menjengkelkan karena dia cerewet dan sebagainya. Coba kita bayangkan kalau dia nggak ada. Kita berpikir, aduh udah deh lebih baik dia cerewet tapi ada. Masalahnya saudara, hari Kamis yang lalu saya mendapat berita kehilangan 4 orang yang saya tahu.
Walaupun mungkin ada sebagian yang saya tidak kenal, tapi saya tahu orangnya. Yang hari Senin itu kita masih, maksudnya segar orangnya, tapi hari Kamis udah nggak ada. Cepat sekali, saudara. Apakah saudara mau lihat bahwa waktu-waktu sekarang ini berharga? Jadi misalnya gini ya, Anda mendengar kata yang menyakitkan, kamu seperti babi, jorok. Lalu apa nih yang di mindset kita? Kurang ajar tuh, dia menghina saya. Dia lebih lagi tuh, babi bunting bengkak. Wah, kita akan lebih menekan gitu ya. Atau yang positifnya nggak semua babi jorok, ada juga kok babi pink, Miss Piggy, lucu ya. Atau tapi enak kan kalau di sate. Sudah tinggal persepsi Anda. Atau Anda mendengar kata-kata yang menyakitkan, kamu persis mamamu, adatnya jelek. Wah, keterlaluan. Dia bukan cuma menghina saya, tapi juga orang tua saya yang adalah mertua dia. Atau kamu juga persis kayak bapakmu, dasar keturunan. Wah, kita nggak boleh ngomong 5 kata dasar di sini ya. Memang ada sih, kalau yang plus, memang ada sifat jelek mama pada saya. Sifat jelek mama yang ada pada saya bahkan lebih dari yang kamu ketahui mungkin. Nah, saya memang memiliki hal yang negatif, tapi juga ada hal yang positif kok. Jadi Anda bisa bersikap asertif, ya. Nah, jadi ini kita masuk kasus yang ketiga. Istri melihat suami yang sudah 1 minggu kena PHK, masih tidur, padahal hari sudah pukul 10 pagi. Nah, gila, benar-benar pemalas, pantas aja di PHK. Atau yang positifnya gini, mungkin semalam tidur larut memikirkan bagaimana cari kerjaan. Syukurlah walaupun dia di PHK, dia masih dapat tidur nyenyak. Atau kelihatannya mungkin dia kurang sehat. Jadi saudara, ayo kita punya pilihan untuk menanggapi negatif atau positif. Jadi penerimaan adalah awal dari penghargaan. Menghargai bukan karena berapa besar harganya, tapi seberapa bernilainya dia bagi pemiliknya. Siapa yang memiliki kita? Tuhan. Siapa yang memiliki pasangan anak-anak kita? Tuhan. Wow, mereka berharga, makanya Tuhan Yesus mati bagi mereka. Kalau mereka berharga bagi Tuhan, masa nggak berharga bagi kita? Yang kedua, saudara, perubahan. Pernah nggak dengar orang ngomong gitu? Memang saya orangnya begini. Saudara, kalau orang ngomong begitu, Anda lihat fokusnya tuh pada diri sendiri. Dia kalau fokus pada diri sendiri, boro-boro dia bisa melihat orang lain. Boro-boro dia melihat kebutuhan orang lain. Sehingga ketika dia katakan, memang saya orangnya begini, saudara apa ujungnya? Ya kamu dong yang berubah. Saya nggak bisa berubah karena memang saya begini. Kamu yang berubah. Perubahan mulai dari siapa sih, saudara? Siapa yang harus berubah lebih dulu? Kita ini dengan pasangan, kita dengan siapapun berbeda karena kita masing-masing unik. Jadi bisakah kita mengubah sifat pasangan? Diri kita aja susah ya mengubah, apalagi kita mengubah orang lain. Enggak ada yang salah dengan perkawinan Anda. Anda juga tidak sedang menikah dengan orang yang salah. Anda juga tidak sedang berbuat kesalahan dalam memilih pasangan Anda. Yang ada Anda salah melihat dan menilai diri Anda. Kalau udah salah lihat diri, ya otomatis jadi salah lihat orang. Saya dan suami, saya membayangkan kayak begini, saudara ya. Ini teori yang saya coba buat gitu ya. Saya tuh kayak segitiga, sharp, ujungnya runcing. Kalau ada fokus, saya ingin fokus, ini beres, terencana dengan baik, dan terjadi sesuai yang saya harapkan. Suami saya itu lingkaran. Jadi bulat kayak bola. Gampang dia ngegelinding kemana-mana, gampang sekali menyesuaikan diri. Apakah segitiga dan lingkaran bisa bertemu? Nggak bisa, bentuknya aja udah beda. Kecuali yang segitiga diregang,
supaya bisa menerima. Di stretch. Waktu di stretch sakit nggak? Pasti sakit. Ya, harus berubah untuk bisa menerima. Teori yang kedua. Bisa nggak yang lingkaran masuk? Nggak bisa. Lalu bisa nggak masuk? Nggak bisa. Jadi yang ada, apa yang harus dilakukan? Tadi segitiga ini harus meregang supaya lingkarannya bisa masuk. Sekarang yang segitiga harus dikikis supaya dia bisa diterima. Baik menerima maupun diterima, Anda harus berubah. Yang ketiga, saudara. Kita ini sebetulnya harus sama-sama berubah supaya bisa jadi satu. Yang satu jadi peyang, yang satu jadi penyok. Nah, peyang dan penyok itu bersatu, saling berubah. Dalam pernikahan tidak harus menjadi sama seperti pasangan, tapi berdua berubah menjadi seperti Kristus. Jadi yang ada saya akan mempengaruhi suami mempengaruhi saya, dan kita menjadi satu bentuk yang sama, yaitu seperti Kristus. Jadi perubahan adalah awal dari pertumbuhan. Masing-masing berubah ke arah Kristus menjadi serupa dengan Dia. Tadi penerimaan. Yang kedua perubahan, dan yang ketiga adalah pengampunan. Ya. Sudah berapa lama kita ada di rumah saja? Seperti ini tidak pernah kita alami sebelumnya. Kalau berlibur pun, saat-saat liburan paling hanya 1 minggu, 2 minggu. Tapi sudah beberapa bulan kita di rumah. Dan kita masalahnya tidak boleh keluar dari rumah kalau tidak penting. Jadi kita akan ketemu dengan orang yang sama, yaitu anggota keluarga dan 4L. Lu lagi, lu lagi. Di situ terjadi konflik, dan konflik akan meningkat. Karena apa? Karena kita akan melihat keburukannya, kejelekannya. Dan itu sesuatu yang tentu kita tidak harapkan. Pasti kita kesal. Dan kalau kesal, Anda marah. Dan ketika Anda marah, stres. Oleh karena itu, pandemi ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan psikis. Orang-orang makin banyak keluhan secara fisik yang disebabkan dari psikis. Berapa banyak rumah tangga yang tambah retak, konflik lebih banyak terjadi, bahkan berujung kepada perceraian. Demikian juga dengan sibling, kakak dengan adik, yang sehari-hari mereka biasanya bertemu dengan teman. Sekarang teman mereka itu hanya saudara kandungnya. Yang satu iseng, yang satu cengeng. Tiap hari terjadi pertengkaran, keributan, berebut ini dan itu. Jadi makin kita ada di rumah, makin tidak betah. Ketika kita menghadapi anak ataupun pasangan, mereka juga punya kelemahan. Kita masih hidup di dalam kedagingan. Natur kita natur dosa. Masih bisa nggak kita melukai orang? Bisa. Masih bisa nggak kita terluka? Bisa. Dan kita justru lebih terluka oleh orang-orang yang kita kasihi, yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita berharap mereka tidak melakukan itu. Bukti mengasihi mestinya tidak melukai. Itu anggapan kita. Tapi ternyata salah. Anda sedang hidup dengan orang-orang yang punya kekurangan di samping kelebihan, yang punya kelemahan di samping kekuatan. Kalau mereka membuat Anda terluka, wajar. Tapi yang penting luka itu harus sembuh. Jadi bagaimana kita bisa sembuh? Enggak ada cara lain kecuali Anda mengampuni. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni bukan sedang membohongi diri Anda bahwa Anda terluka. Mengampuni adalah ketika Anda mau menerima bahwa Anda sedang terluka. Dan Anda mau menerima itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Anda mengampuni bukan karena dia minta ampun atau minta maaf pada Anda.
Anda mengampuni karena itu urusan Anda dengan Tuhan. Anda mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni Anda. Dan Tuhan sudah mengampuni dia. Masalahnya ketika Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ataupun mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengatakan sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib. Karena Tuhan mengatakan aku sudah membayar lunas kesalahan mereka. Sehingga Anda tidak perlu lagi menanggung sakit hati itu. Kalau Anda tidak mengampuni, artinya Anda belum menerima anugerah pengampunan dari Allah. Orang yang dendam itu ibarat ada segenggam sampah di bawah bantal tempat dia tidur. Tidak terlihat wujud sampahnya, tetapi tercium baunya. Itulah dendam. Dendam itu Anda tidak perlu melihat orangnya. Setiap kali mengingat orang itu, Anda akan kesal, timbul sakit hati. Dan sudah pasti tidak ada sukacita. Sudah pasti tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu, sakit hati harus diselesaikan. Selesaikan dengan siapa? Dengan dia. Dia belum minta maaf? Oke, bukan itu tahapannya. Tahap pertama, Anda selesai dengan diri Anda. Caranya, Anda datang kepada Tuhan. Anda mohon ampun kalau Anda belum bisa mengampuni. Hanya karena anugerah pengampunan yang kita terima, itu yang memampukan kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Hanya karena kasih Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, yang mampu untuk menutupi kesalahan dan dosa. Mengampuni adalah sebuah keputusan, mau mengampuni atau tidak. Ketika Anda mau mengampuni, tahap demi tahap Anda akan lalui. Apakah sakitnya langsung hilang? Tidak. Tapi percayalah, berangsur-angsur akan hilang. Ketika Anda mengingat peristiwa itu, atau Anda mengingat orang itu, Anda sudah tidak sakit lagi. Mengampuni bukan demi orang yang bersalah terhadap kita. Mengampuni demi kita yang terluka. Mungkin dia gak pernah sadar akan kesalahannya. Apalagi dia minta maaf. Apakah selama dia tidak minta maaf, tidak mengakui, Anda terus menyimpan kesalahan dia? Dan yang Anda simpan adalah sampah. Hati Anda harus bersih. Setiap saat kita siap dipanggil Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah hati kita bersih? Oleh karena itu, kitalah yang harus memutuskan. Hati saya bersih dari sampah-sampah kesalahan orang lain. Saya selesaikan. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Dan saya tahu Engkau juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi bukan urusan kita balas-membalas. Penghakiman ada pada Tuhan. Mari kita mengampuni lebih dulu anak-anak kita, pasangan kita, sehingga mereka belajar mengampuni kita, mengampuni sesama. Karena mengampuni itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita saling mengampuni. Iya. Jadi apa itu mengampuni? Sebuah keputusan yang menyakitkan untuk menerima orang yang melukai kita sebagai alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Anda lihat ya, ada berapa kata kerja di situ? Menyakitkan, menerima, melukai. Jadi waktu kita memutuskan untuk mengampuni, kita tahu itu menjadi urusan saya sama Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni. Ampunilah kesalahan saudaramu. Ampunilah kesalahan orang lain. Jadi saudara, kenapa? Karena memang itu urusan saya dengan Tuhan. Jadi kalau saya nggak mengampuni, nah saya dosa sama Tuhan. Mengenai orang itu berubah, orang itu nggak berubah-berubah, orang itu nggak minta maaf. Urusan dia sama Tuhan. Jadi saudara, pengampunan yang kita terima dari Tuhan tidak mungkin
mungkin terbayar karena terlalu besar. Dan Tuhan bilang nggak perlu dibayar karena sudah lunas di kayu salib. Akibatnya hutang orang lain juga ikut lunas, terbayar. Ingat kisah yang ada di Matius 18, orang yang utang 10.000 talenta lunas. Tapi orang yang 100 dinar, ya udah include di situ. 10.000 talenta dia bisa pinjemin, pasti dari utangnya dia. Maka dia bisa pinjamin 100 dinar. Jadi pengampunan yang kita berikan tidak tergantung seberapa besar kesalahan orang itu. Karena kesalahan orang itu juga sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi jangan karena, wah dosa dia mah 7 turunan dah, nggak bisa dilupain. Wah saudara, itu keputusan saudara. Berarti untuk dendam, untuk menyimpan kesalahan itu. Pengampunan yang kita berikan juga tidak tergantung seberapa besar orang itu berjanji untuk berubah. Namanya juga manusia. Janji-janji, tinggal janji. Lalu kalau dia janji kalau dia ternyata begitu lagi, saudara bilang, saya nggak akan ampuni kamu. Yang rugi mah kita tuh yang nggak mengampuni. Orang dendam pasti nggak punya peace. Gimana ya orang yang punya luka hati, sakit hati itu punya peace? Nggak ada peace. Jadi yang ada trouble tadi itu ya. Jadi pengampunan yang kita berikan tergantung seberapa besar kasih yang dimiliki untuk mengampuni orang itu. Jadi kesalahannya sama kasih kita lebih besar mana? Karena apa? Karena kasih menutupi segala dosa. Ini yang dikatakan oleh Ruth Graham, istrinya Billy Graham. Ya, jadi dia bilang, marriage is a union of two forgivers. Pernikahan, perkawinan adalah kesatuan dari 2 orang pengampun. Jadi dia bilang Bill itu punyanya Tuhan yang dititipkan kepada saya. Merupakan tugas saya untuk mengasihi Bill dan merupakan tugas Tuhan untuk mengubahnya. Kita nggak bisa mengubah dia, kita hanya bisa mengampuni dia. Jadi pengampunan merupakan awal dari pemulihan. Dimulai dari menerima pengampunan Tuhan kepada diri sendiri sehingga dimampukan untuk mengampuni orang lain. Jadi saudara, K-nya apa? Kasih. Tadi P-nya apa? Penerimaan, perubahan, pengampunan. Dan itu semua dasarnya kasih. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi segala pelanggaran. Love covers over a multitude of sin. Jadi kasih itu selalu melindungi, selalu percaya, selalu berharap. Dan dia bisa tahan uji, perseveres. Jadi dikatakan di ini sabar menanggung segala sesuatu dan kasih tidak pernah berkesudahan. Jadi pertanyaannya saudara ya, nanti yang untuk didiskusikan di dalam Magicom, apakah yang menjadi hot button Anda atau hot button pasangan? Hot button, jadi itu sensitif ya. Kalau kita ngomong begitu pasti sensitif. Yang kedua, apakah kita masih menyimpan luka-luka yang belum selesai? Jadi luka-luka itu saudara sebetulnya yang belum beres. Jadi misalnya, wah saya tuh pernah dia itu tuh ya, pernah ngatain saya gitu kan. Apa namanya, ini saya cerita lucu juga ya. Beberapa waktu yang lalu saya cerita sama anak-anak saya, wah mami tuh pernah berantem waktu pacaran. Berantem gede gitulah, maksudnya cukup gede dan saya masih ingat gitu kan, jadi berarti tuh wah matters ya buat saya. Jadi suami saya tuh bilang, waktu misalnya kan naik motor, kalau naik motor kan nggak kedengeran ya dia ngomong apa gitu, jadi saya tuh gini, apa gitu suami saya bilang, waktu itu masih pacar, dia bilang budak gitu ya. Wah saya terluka banget gitu ya. Wah dibilang budak, kayaknya saya inget tuh, habis itu saya ngambek apa segala macam gitu ya. Lalu ketika saya cerita gitu kan kita ketawa gitu ya. Lalu suami saya cuma komentar gini,
Yang lain nggak kedengeran, begitu ngomong budak, kedengeran. Nah saya bilang, nah itu dia. Saya bilang hati-hati ya. Ada hal-hal yang memang begitu kamu ngomong, masuk ke otak gitu ya. Nah, suami saya sih udah lupa ya peristiwanya ya. Nah ada nggak tuh ya? Saya untung setelah itu dia sampai sekarang sih belum pernah lagi ngomong budak ya. Kalau dia ngomong budak aja, wah pasti saya akan mungkin muncul lagi gitu ya. Sehingga kalau ada gesekan sekecil apapun bisa meledak dan jadi pertengkaran. Ayo ceritakan ya. Sekarang kita masuk tanya jawab. Ini saya kalau ketawa, saya ketawa sendiri gitu ya. Gak enak banget nih ya bicara di depan layar ya. Untung sekarang saya bisa lihat. Kalau tadi kan saya nggak bisa kelihatan. Coba ngelihatnya huruf-huruf. Silakan. Ya teman-teman, silakan kalau ada yang mau tanya, boleh langsung bertanya di unmute ya. Atau kalau yang agak malu-malu ya boleh ketik di chat ya, di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Belum ada ternyata ini di chatnya ya. Masih saya sendiri. Apakah teman-teman pada pemalu semua? Jangan. Jadilah pemahat. Malu-malu terus. Oke, silakan ya kalau ada yang mau nanya. Biasanya Tirsa suka nanya. Aduh, suka protes dia. Oh dia, ya silakan protes apa yang saya paparkan. Di unmute dulu tuh, belum kedengaran. Ketawa juga harus kedengeran ya berarti ya? Iya dong, penyemangat itu. Iya Bu, masih bergumul ini sih belajar mengerti anak sebenarnya. Jadi maksudnya ya antara memberikan kemurahan pada dia dan juga anugerah di masa-masa kayak gini kan emang dia nggak punya pelampiasan untuk teriak-teriak, manjat-manjat, ngeberantakin gitu kan. Harusnya kan playground dia di luar gitu ya. Akhirnya iya tadi ngomongin hot button saya kayaknya ya apa namanya berisik gitu. Padahal saya juga berisik gitu. Cuman maksudnya karena berisik sama berisik kok jadi kayak saya terganggu gitu. Akhirnya ya mikir-mikir kenapa sih saya terganggu gitu. Padahal kan ya dia nggak kasihan juga gitu ngelihat dia gitu. Cuman kayak sekarang misalnya dia jadi tidak bisa punya tempat yang tepat dan juga waktu yang tepat. Kadang-kadang ngelihat papahnya ngajar atau gimana, tapi papanya kan ngajar juga seharian gitu ya. Masa dia nggak bisa keluar kemana-mana, terus dilarang juga untuk bersuara. Kadang-kadang gimana ya Bu gitu. Maksudnya tahap penerimaannya itu jujur saya cukup bergumul sih gitu. Iya, yang pertama karena kamu mirroring ya, jadi kamu cermin kesalahan si anak juga kelemahan kamu gitu. Dan kamu sebetulnya nggak accept dirimu yang cerewet, yang banyak gerak. Sebetulnya kamu mengidam-idamkan. Kalau bisa saya jadi pendiam, pemalu, pemurung. Tapi yang ada suami kayak gini Bu. Iya, pas banget. Itu mah cocok banget ya. Ini si Pak Timothy lagi makjleb. Nah, jadi ketika kamu melihat nih, anakmu mirip kamu, nah itu tuh kayak gini, gue nggak mau kayak gitu. Gue maunya dia mirip suami gue. Gue maunya dia tuh bisa anteng, diem, tenang. Itu yang kamu idam-idamkan. Ya, sebetulnya kamu udah dapat suami idaman tuh ya. Nah, jadi kalau anak ya bikin kamu ngidam ya, maksudnya jadi kamu marah-marah, jadi enek, jadi apa? Nah, itu yang harusnya kamu lihat ya. Kamu lihat bahwa itu cacat atau jahatnya dia. Itu yang tadi saya bilang tuh. Jadi cacatnya dia atau jahatnya dia? Cacat kan? Cacat. Jadi artinya maksudnya kelemahan dia. Kalau itu kelemahan dia bukan kesengajaan, kenapa kamu nggak terima? Karena kamu sedang mengidam-idamkan. Ada anak anteng, diem, tenang, nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa, Tirsa.
Tuhan tuh kasih anakmu yang kayak gitu karena ada tujuan. Tujuan Tuhan dengan memberikan dia karakter demikian, temperamen demikian, sifat demikian, pasti ada tujuan yang Tuhan mau pakai. Jadi ketika Tirsa nih sekarang jadi orang yang ceria, di mana-mana kamu pembawa kalau orang sanguin ya kan, saya melihat Tirsa itu sanguin banget. Jadi kamu wah bisa tertawa terbahak-bahak, kamu bisa menarik perhatian dari semua orang. Karena Tuhan punya tujuan mau menjadikan kamu begitu sesuai dengan karakter kamu. Jadi setiap kali ngelihat anak ngejengkelin, kamu mesti nengoknya ke atas. Tuhan, kenapa kayak gini? Tuhan bilang, iya memang aku maunya kayak gini. Ini ciptaanku, ini milikku. Nah kalau kita ngelihat Tuhan aja izinkan, Tuhan aja bikin yang kayak gini, siapa kita yang nggak bisa terima? Tuhan aja terima, gitu kira-kira. Ya, anak kedua tuh bisa jadi kayak suami Ferdi. Ya, biasanya ya. Anak pertama kayak siapa, anak kedua kayak siapa gitu. Anak ketiga kayak siapa dong? Kayak mertua. Selamat mencoba. Bu Charlotte. Ya. Ini ada pertanyaan. Boleh. Saya bacain ya. Ya. Ini suami demen kumpulin barang-barang di rumah. Saya dan anak-anak sudah bilang sih supaya dibuang-buang aja. Tapi tidak ada komen dari suami. Dia diem aja. Jadi saya dan anak-anak cuma bisa nerima tapi masih kesel dalam hati. Kalau barang-barang dia dibuang, bisa jadi perang dunia. Itu aja sih pertanyaan. Itu sih cerita aja sih Bu, ya cerita kayaknya. Jadi barangnya dia itu adalah di hatinya. Ya. Jadi kita harus ngelihat kalau barangnya dibuang, itu kayak hatinya yang dibuang. Jadi lebih baik sediakan tempat penyimpanan yang rapi, beliin kotak-kotak, di filing kah, di apakah gitu. Dan kalau punya suami yang udah seneng beli barang, simpen barang, kita sebaiknya jangan beli barang lagi. Supaya nggak nyaingin dia. Kalau nggak jadi ada 2 orang di rumah, kalau ada apalagi anak, biarkan dia yang membeli-beli. Nah, setelah itu kita bikin sebetulnya tiap tahun hari bersih-bersih. Ya, cleaning day, bersih-bersih, bersih lemari, bersih ini, dimulailah dari barang kita. Oke? Barang kita dulu, jangan barang dia. Karena buat dia sebetulnya dia itu insecure. Entah dia itu dari masa lalu yang susah atau didikan orang tua yang ini kalau kamu satu hari butuh gitu. Ya. Nah kan kita nggak gampang tuh ngubah orang udah 25 tahun dibentuk kayak begitu. Menikah sama kita baru 5 tahun. Kita udah enggak lah. Barang tuh mesti disalurin. Kalau 5 tahun kita udah nggak buka-buka, itu artinya kita nggak butuh. Ini baju kekecilan. Ya siapa tahu gue nanti kurus lagi. Aduh udah nggak mungkin deh lu kurus lagi. Udah perut gendut begitu. Udah nggak mungkin. Udah kasih aja tuh baju gitu ya. Udah jangan. Siapa tahu nanti bisa buat anak kita kalau dia kawin. Gitu kan. Kan buat dia mah if. Anda jangan berdebat. Karena dia sakit. Ya, saya ngomongnya tuh maksud saya gini loh. Sakit itu quote-unquote. Kita kan semua juga sakit ya. Semua kita sakit. Cuman sakitnya tuh macam-macam. Nah, jadi bisa nggak Anda yang memulai sebuah budaya. Yaitu budaya bersih-bersih. Anda mendidik anak Anda. Tapi jangan diutak-atik dia. Nanti lama-kelamaan saya sih berharap dia ketularan. Ini ada nih baju gue sempit, ini nih ada kaos udah robek, oh ini nih celana udah bolong gitu kan. Udah kita tampung aja, tampung kita jahit-jahitin dulu baru kita buang. Kalau nggak kita gunting-gunting jadi topok kayak jadi apa gitu kan. Entah asal jangan, ini kaos gue kok jadi lap meja gitu. Hati-hati ya.
Jadi kalau mau jadiin kaos buat lap meja, Anda kayaknya mesti gunting-gunting, Anda jahit tuh supaya nggak ketahuan ya. Atau Anda itu di wantek, tahu wantek nggak? Maksudnya diwarnain. Jadi kan kalau kaos dia putih, ini kan jadi misalnya kuning gitu kan, yang nggak ngeh gitu. Karena barang itu ada di hatinya. Ya, saya juga nih ya, entah nih saya ya. Ini punya kebiasaan atau apa. Saya tuh kalau buang makanan, aduh rasanya kayak berdosa banget. Jadi teman-teman saya tuh ketakutan kalau makan sama saya. Karena apa yang di meja harus habis. Kalau nggak habis ya bungkus. Padahal kalau dibungkus taruh kulkas belum tentu dibuka lagi. Yang akhirnya jadi basi. Aduh bersalah lagi. Jadi makanya saya harus mendisiplin beli yang saya makan, maksudnya habis. Jadi jangan sampai banyak-banyak gitu. Kadang-kadang kan kita gengsi ya. Kalau ngajak orang makan kan, iya sebanyak-banyaknya. Maksudnya kita takut kekurangan. Nah sebetulnya itu gengsi ya. Nah jadi saudara, ayolah kita bijak. Dan ajarin anak juga untuk bijak. Barang itu jangan jadi ilah kita. Harus bisa. Saya itu dulu kecil, saya kan orangnya mungkin rapi kali ya. Saya inget deh waktu SD tuh saya nulis aja pakai penggaris. Kebayang nggak sih nulis tuh yang pakai penggaris jadi rata gitu. Entar tinggal kalau G atau P gitu kan kasih kakinya. Udah gitu rapi lah begitu. Saya punya buku semua, saya sampul. Teman saya pinjem buku. Sama dia dilipat ujungnya. Itu hati saya kayak kelipet. Ya, makanya di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan apa yang Tuhan lakukan? Ya bukan Tuhan sih ya, Tuhan izinin ya. Rumah saya kebakaran, habis. Saya waktu itu ada di Papua. Sampai saya tuh yang waktu mama saya tulis surat rumah habis kebakaran, saya lagi ngitung-ngitung harta saya apa. Saya tuh punya, saya tuh dulu nyimpen itu. Kertas surat. Jadi lembaran demi lembaran yang tukar-tukaran. Ada 300 lembar di laci. Saya punya pen friend ada 18. Saya punya foto presiden, ada foto perdana menteri, ada perangko, ada koin, ada gantungan kunci dari berbagai negara. Pokoknya tuh koleksi. Dan itu terbakar habis. Sebelum berangkat ke Papua, koko saya udah bilang gini, gue minta dong 1 kayak 2. Jangan, kata koko saya yang satu lagi tuh. Jangan lu. Lu ini kan koleksi lu. Oh, rupanya kita sama-sama ya, harta kita di hati kita. Nah, jadi Anda harus paham dulu. Paham dulu. Jadi jangan bilang gini, lu ya menghilangkan harta nih, dosa nih. Jangan. Aduh, kita nggak jadi menghakimi ya. Tapi biarkan dia lama-kelamaan mulai pikir iya ya. Kalau udah dikasih orang, udah keburu sobek, sepatu juga udah keburu lapuk, jadi nggak bisa kepake buat apa. Mending sekarang masih mumpung bisa dipakai. Lalu kita ngelihat barang yang udah 2 tahun, kita nggak utak-atik, kayaknya kita nggak butuh. Ya, coba lihat panci, piring-piring ya. Sekarang kita ini udah nggak keluar rumah. Jangan sampai tas itu selemari, ya. Tas mesti kita bagi-bagi. Kita punya tas ya mungkin cukup. Oh ini tas untuk pergi ini. Kalau ini kita keluar negeri. Kalau ini kita ke pesta. Tapi mbok ya jangan 12 warna tas yang sama. Jadi tas yang sama udah kayak pensil warna gitu ya. Mau warna apa juga ada. Tapi tasnya sama gitu ya. Saya punya temen tuh hobi tuh ya, beli tas sama tapi warna-warni. Kayaknya mesti kita bagi, kita latihan tuh untuk memberi gitu ya, untuk hati kita nyet gitu. Kan kita tuh mau ngasih tuh nyet gitu. Nah lama-kelamaan jadi nggak nyet lagi. Awal aja kayaknya nyet gitu. Aduh kok kasih ya, aduh tapi ini masih bagus. Aduh tapi ini kan kenang-kenangan. Ini kan gue belinya di luar negeri. Ini kan aduh dari si ini, aduh dari gitu. Nah lama-lama udah biasa. Ya, oke, saya takut lupa. Saya bisa webinar lagi sesi 2.
Jadi tolong diputusin ya. Maksudnya tolong di-cut. Silahkan. Oke. Katanya ada tadi pertanyaan satu yang masuk. Silakan dibacakan. Ya Bu, ada pertanyaan lagi dari Pak Sutri. Gimana mengkomunikasikan apa hal yang ideal menurut kita ke pasangan? Jadi misalnya suamiku kadang suka main game online di tengah-tengah. Kadang aku sibuk masak atau yang lain. Kayak aku berharap, ayo dong ikut bantuin atau setidaknya nanyain gitu. Gimana Padahal masih suami begini ya. Daripada gua ngegerecokin dia masak ya, mendingan gua juga main dulu ya. Gue juga bingung mau bantuin apa. Ntar gue motong bawang ketebelan, gue motong cabai ini mau memanjang apa melebar. Entah gue misalnya mau nyuci ini takut nggak bersih katanya. Jadi gue bingung. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh istri? Nah, istri datang, Pi, temenin aku dong. Temenin gimana? Berdiri aja di samping, ya. Berdiri di samping aku, ya. Ih, nggak mau seneng ya? Lihat orang main game. Kenapa sih kasih seneng dikit aja gitu. Gini dah, main gamenya di depan kompor. Jadi ini masak, dia main gamenya berdiri, udah kayak orang disetrap ya. Kayak disetrap. Karena ternyata si istri itu butuh bahasa kasihnya adalah quality time. Nah, waktu saat non-konflik ngomong, aku kalau masak, kamu kalau main game, kayak aku tuh kayak ditinggal. Aku tuh perasaanku kayak gini loh, kayak Mbak, udah deh lu yang masak, gue lagi enak-enak. Kok aku punya perasaan kayak gitu ya? Sebetulnya aku lagi ngiri, atau itu kebutuhan bahasa kasihku? Nah, silahkan diskusi dengan suami, ya. Jadi jangan cuman banting piring, banting gelas. Maksudnya kasih kode kan, maksudnya kan marah ya supaya dia ke dapur gitu. Kita banting tuh panci, masih nggak tahu juga kurang keras, prang, pecah dah supaya dia cepat ada apa gitu. Please deh, kan jangan jadi biang kerok ya. Biang kerok, biang keladi kali maksudnya ya. Next, Pak. Oke, kayaknya banyak yang makjeleb itu dari tadi ya. Terutama untuk yang main game itu online tuh kayaknya banyak suami-suami yang, iya. Sabar ya. Komingcun kenapa ketawa-ketawa Komingcun? Oke, apa satu lagi pertanyaan ya? Apakah ada? Silakan, boleh di chat atau di japri ke pengurus Pak Sutri, atau kalau mau langsung ngomong juga boleh, tapi di unmute dulu ya. Kalau enggak nanti kita cuma lihat dia mulutnya komat kamit tuh. Oh, ini yang Pak Sutri yang baru ya, ini juga kesempatan kalian nanya loh ya. Karena nanti apa yang sudah kami ini alami ya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu kalian juga akan alami. Jadi mending persiapan dulu dari sekarang ya. Kami dulu nggak ada yang ngajarin. Jadi wah itu seru ya. Rasanya seru ya. Jadi mumpung yang masih baru-baru, yang baru merit ya di bawah 5 tahun. Nah, mau tanya deh sekarang ya. Mumpung ada pakarnya di sini ya. Kami sih ketawa-ketawa aja. Oh iya, ada Kristabel. Iya. Halo, kita ketemu di sini. Iya loh, kamu udah Pak Sutri. Mama kamu ada nggak? Ada tuh ketawa-ketawa dari tadi tuh Tante. Oh ada. Iya. Aduh, iya loh. Ketawain anaknya. Oh iya, ini ada yang chat nih. Iya. Kami punya anak cengeng 1, yang lainnya iseng. Wah, kok kayak yang tadi dibagiin di slide ya. Kalau sudah terjadi pertengkaran di antara mereka, kami berdua jadi sepandang sendiri. Bagaimana solusi supaya bisa tetap damai? Nah, itu dia. Nggak ada ya punya anak nggak berantem. Kalau nggak berantem tuh nggak normal ya.
Berantem itu Berantem. akrab. Iya, konflik itu jangan ditiadakan. Kalau ditiadakan tuh jadinya peacekeeper. Padahal tuh udah pokoknya jangan ribut. Udah beli boneka 2, ya apa semua bagi 2, itu justru mereka nggak belajar. Ya nggak apa-apa ribut, 1 boneka direbutin nggak apa-apa. Ya, nah di situ mereka belajar berbagi. Ya, jadi yang penting mereka itu harus tahu solusinya apa. Sekarang gini ya, contohin. 1 yang iseng, 1 cengeng. Oke, biasa kita ngomong apa? Udah jangan diisengin. Udah tahu adik kamu cengeng, masih aja isengin. Udah, padahal yang isengin, dia perlu sasaran. Siapa yang dia isengin? Iya dong, orang iseng tuh mesti, maksudnya gini, dia akan cari siapa yang disasar gitu kan. Kenapa Anda nggak ngomong sama yang cengeng? Tahu nggak? Itu Koko cuman iseng. Koko tuh cuman iseng. Iseng itu ngajak main. Hidup mah nggak usah serius kali. Udah susah, kita tuh pandemi susah. Udah ketawa aja. Kalau diisengin ketawa aja, jangan nangis. Ya, dunia tuh udah susah nak. Ya, udah si Koko kan cuman iseng. Ya, bilang misalnya, ih Dede gendut gitu kan. Ya bilang aja, emang gendut, hehehe, gitu. Kalau dia bilang, aku kan nggak gendut, ya udah anggap si Koko salah lihat, ya. Jadi si Koko ngelihatnya siapa kali gitu kan, nggak usah tersinggung. Kenapa? Jadi maksudnya gini loh, kadang-kadang tuh kita nyalahin yang aktif kan, yang si cengeng itu kan yang kita lindungi kan, ya enggak? Yang si cengeng dong, untaf. Aduh, masa lu cuman dikatain gendut aja. Mami, dia ngatain aku gendut. Aduh. Coba apa yang sakit ya? Kamu dikatain gendut, apanya yang sakit? Hatiku yang sakit. Nah, cuman hati. Hati itu tergantung. Kamu mau dengerin gendut, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya. Atau masuk kuping kiri, makslep ke hati. Nah itu it's your choice. Itu cuma omongan. Omongan, bukan pukulan, omongan. Masa mau bikin kamu tersinggung, bikin kamu menangis, bikin kamu cengeng? Please deh, dunia nih nggak aman seperti ini. Jadi kamu, kalau kamu dengerin semua yang Koko ngomong, yang Cici ngomong bikin kamu jadi nangis cengeng, kamu nggak akan bisa menghadapi hidup ini, ya. Nggak tahu dah, itu makan kalau lebaynya saya ya. Tapi intinya sebetulnya kita bikin anak-anak kita bagaimana melihat segala sesuatu dari perspektif yang tepat. Kepada yang iseng kita cuman gini, kamu tuh iseng ya. Mami kasih tahu ya, iseng tuh artinya ngebully loh. Enggak, aku cuma mau ngajak main. Aku bercanda. Habis daripada sepi nih rumah nih. Aduh, semuanya saat teduh. Aku ya isengin lah Dede. Dede gendut ya. Maksudnya supaya dia ketawa. Kamu tahu nggak ya? Kalau kamu mau iseng, iseng yang berguna, iseng yang berhadiah, bukan iseng yang artinya nanti jadi konflik, maksudnya merugikan orang. Itu kamu harus bangun relasi. Ajak dulu Dede, bayain dulu Dede. Kamu udah deket, kamu iseng juga pasti Dede cuma ketawa. Jadi gini loh, ketika bercanda ya, kalau kita istilahnya cuma bercanda. Bercanda itu cuma boleh dilakukan kalau hubungan kita udah baik. Maksudnya ada hubungan, ada relasi. Jadi ajak untuk si kakak, si adik itu punya relasi. Kasih tahu ya, ini ya nanti ya kamu satu di kutub utara, satu di kutub selatan. Kamu tetap namanya adik kakak. Kalau kita mah temenan, mau satu di Amerika, satu di Afrika, ya kita mah nggak ketemu lagi mah ya udah bye-bye gitu kan. Maksudnya oh dia pernah jadi teman. Tapi kalau saudara mah kan nggak pernah jadi saudara, maksudnya akan tetap jadi saudara. Jadi kenapa hubungan persaudaraan itu harus kita jaga. Gitu ya. Ini kalau nggak kita ganti tema loh ya. Silahkan
pertanyaan yang lain. Oke, ada lagi satu pertanyaan terakhir mungkin malam ini. Kayaknya tambah hot nih makin malam ya. Cifoni garuk-garuk kepala, kayaknya ada yang mau ditanyain. Iya, itu drama bagaimana ya? Saya sebetulnya pengen tanya. Itu yang di klip yang dibagikan itu ceritanya tuh Bapak ngapain? Bapak lagi kerja ya? Bu, ceritanya. Terus keran airnya rusak. Saya mau nyuci. Tapi kan minta dibenerin dong Bu ke Bapak. Nah, Bapaknya nggak mau, dia bilangnya nanti gitu kan. Iya. Jadi ya kita kan kesel. Itu kisah nyata sih Bu, bukan drama. Nggak apa-apa. Ya, korobot emang gitu Bu. Korobot emang gitu orangnya. Itu sebetulnya CCTV itu Bu. Rekaman dari CCTV. Bukan adegan, bukan drama itu. Iya. Berarti itu benar-benar true story. Tapi benar sih Bu Charlotte, kadang gini, saya merasa suami saya begini nih kadang. Misalnya dia mau bersihin mobil gitu kan. Dia berharap saya bantuin dia bersihin mobil gitu. Sedangkan saya berpikir dari sisi saya sebagai istri, saya kerjaan juga banyak gitu loh. Saya mau ngepel, mau gini, mau gitu. Nah, lu mau bantu? Akhirnya saya suka ngomong gitu, lu mau bantu gua nyuci, ngepel, apa gitu. Dan dia bilang enggak. Nah, saya jadi merasa, lu egois amat sih. Maksudnya giliran bersihin mobil, lu maunya gua bantuin lu, tapi giliran gua punya kesibukan sendiri, lu nggak mau bantuin gua. Begitu sih Bu, kejadiannya sukanya begitu. Iya. Jadi ini sebetulnya relasinya jadi relasi transaksional, ya. Jadi gue bantuin lu, kalau lu bantuin gue, ya. Kalau lu nggak mau bantuin gue nggak bantuin lu. Kan jadi begitu klausulnya, betul nggak? Nah, jadi begini, ya. Mesti melihatnya itu kebutuhan, ya. Ini dia nyuci mobil, ya. Temenin gue dong, bantuin gue dong. Sebetulnya buat dia juga nggak butuh tenaga Bu Foni. Tapi dia butuh kehadiran ibu. Betul nggak? Ya. Nah, waktu cuci mobil kan jadi bisa ngobrol. Tahu nggak sih ini ya? Tadi gue pergi ke situ ya. Tadi tuh ya temen gue begini, bla 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 bla. Karena pria itu baru ngobrol kalau sedang melakukan sesuatu. Ya, jadi pria tuh nggak bisa kayak kita ajak duduk di sini depan. Ya, mari kita ngobrol, dimulai. Ya, tadi lu kemana aja? Gua handphone lu nggak angkat ya. Itu tadi gua WA nggak dibalas ya, nggak bisa. Nah, jadi kita mesti sambil ngelap mobil. Lu kemarin kenapa tuh? WA gua sampai berkali-kali nggak dibalas. Lu nggak tahu kemarin. Waduh, gua tuh ya. Serem banget di kantor. Ini pada kena, si itu kena. Gua nyari tabung oksigen, Nah, itu tuh baru keluar ceritanya ketika nyuci mobil. Ya. Jadi bukan soal ini mah gini, lu cuci mobil, gua cuci mobil, lu cuci piring. Deal? Nah, itu namanya apa tuh? Berbalas-balasan ya, reciprok ya. Nah, jadi kita melihatnya dari sisi kebutuhan. Jadi si bapak nih waktu dia kutak-atik nanti gitu ya. Sebetulnya kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita kan cuma maksanya gini, beresin keran sekarang juga. Dia juga kalau bisa mungkin dia udah tinggalin. Tapi ketika sekarang dia lagi mabok puyeng. Ibu-ibu harap tahu suami-suami itu nggak multitasking. Jadi kalau udah pusingin satu hal, buat dia kayaknya ngejelimet. Kalau kita wanita itu multitasking. Sambil ngegoreng, sambil telepon, sambil nonton, sambil merintah. Pokoknya bisa dalam satu waktu yang sama ada 4 hal yang dikerjakan. Beda sama laki-laki. Laki-laki mah urusan nyuci mobil aja. Urusan nyuci mobil. Jadi jangan sampai nyuci mobil. Ntar ya abis ini ya. Lu abis nyuci mobil. Ntar lu ngepel. Abis ngepel lu nyetrika. Abis nyetrika lu cuci piring. Abis itu dia. Apa ya? Tadi lu ngomong apa? Pusing dia. Ya. Udah gak bisa. Jadi satu persatu. Memang begitu. Karena pria dipanggil bukan sebagai penolong.
Pria dipanggil sebagai pemimpin. Jadi perannya beda. Makanya kenapa kita dikasih multitasking, karena kita akan jadi penolong. Jangan suruh dia jadi penolong kita pemimpin. Beda fungsi, beda peran. Jadi itu mah nanti salah apa ya? Di dalam konteks ordo. Nanti jadi salah ordo. Ya. Jadi gitu Bu Foni. Nah, udah kan? Udah selesai nih nyuci mobil. Mau nggak temenin gua dong ngepel? Ya, kan tadi kita ngobrol belum selesai. Ya, lu ngepel dari depan ke lu dari depan ke tengah, nanti gue dari belakang ke tengah. Kita ketemu. Gak pernah mau, Bu. Oh gini, gue tahu deh ya. Lu tuh sukanya ya, gue tahu nih. Lu sukanya nyuci piring, betul kan? Gak mau juga. Oh nggak mau. Iya, kalau begitu kayaknya lu sukanya gue temenin minum kopi, makan pisang goreng, iya kan? Nah, jadi begitu dia jawab iya dulu Bu, iya. Habis makan pisang goreng, minum kopi. Nah Bu, mulai gini, kok gue pegel ya? Kayaknya ya, aduh sakit nih pinggang gue nih, gimana ya? Boleh nggak tolong pelin? Paling dia jawab gini, kayaknya kita mesti beli itu deh, robot yang itu, yang bisa ngepel. Udah beli itu kayaknya solusinya, ya. Lu happy, gua happy, ya. Daripada kita ngeributin siapa ngepel, siapa nyapu. Udah itu beli robot cuma 2 jutaan, udah pasang, nggak pusing. Bisa lah, robot kuat lah itu, 5 juta juga bisa. Iya, terserah deh. Gitu kira-kira gitu loh Bu Foni. Iya, Bu. Ya kan? Iya. Jadi hubungan mah penting banget, apalagi pandemi. Nggak worth lah kita ngeributin keran bocor. Ya udah kita cuma ngomong gini, ini keran nggak bisa dipakai loh Say. Ya, jadi kayaknya sih kita pesan makanan ya. Aku nggak bisa masak, kerannya nggak kebuka, nggak ada air Say. Pesan makanannya, gitu. Makanya kemarin kata Robert ya udah di laundry aja bajunya. Oh iya, asik. Tapi lu tolong ya, bawa nih baju kotor ya ke tempat laundry ya. Gitulah. Aduh harus nih ya, hari gini kayaknya mesti banyak yang kita bisa tertawakan deh hidup. Maksudnya ya udah kita ketawa bareng aja. Bareng, kalau bego-bego bareng gitu kan. Kalau pintar-pintar bareng gitu aja, ya. Hidup mah udah aduh sekarang mah isinya tangisan. Betul nggak Muse? Aduh, saya tuh kayaknya udah yang ya saya kebayang ya maksudnya hamba Tuhan. Ini yang suami saya dokter aja kan yang cari tabung, cari emergency, cari obat, cari ini. Aduh, itu aja kayaknya pagi siang malam terima telepon. Baru pulang udah terima telepon, udah apa gitu ya. Saya kebayang hamba Tuhan kan. Juga kerjaannya sama pasti ya, tapi Muse mah kuat ya, tegar ya, semuanya nih ya, semu nih harus memberikan dukungan ya. Oke. Bu. Apa? Siapa yang nanya? Ciponi lagi Bu. Enggak, udah terima kasih Bu. Oh iya deh, udah. Penutup. Cifoni penutupnya buat apa ada robot? Kan ada robot. Terus suami gue yang ngomong. Aduh ini Tapi Muse, Bu, ini Bu. punya jemaat kayak begini mabok nggak ya Muse ya? Saya kasihan sama Musenya nih. Justru enggak dong Bu, kan makin happy musenya. Oh iya iya. Udah ketawa terus. Iya. Oke deh teman-teman, mungkin sudah kita cukupkan ya. Ini kayaknya makin malam makin seru ya. Bisa-bisa jam 11 malam baru selesai saya jawabnya. Oke, mungkin kita sesi firman Tuhannya dan Q&A-nya kita tutup dulu ya malam hari ini. Dan mungkin Bu Charlotte tutup dalam doa bisa untuk firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di tengah-tengah Zoom ini kami tetap merasakan Engkau ada dan Engkau berbicara kepada setiap kami. Tuhan tolong di dalam peran kami masing-masing.
Sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, apapun peran kami. Kiranya Tuhan kami menjadi peacemaker. Kami boleh menjadi pembawa damai. Karena itu yang Tuhan mau. Itu tanda daripada anak-anak Allah. Kami mencintai kedamaian. Sehingga Tuhan banyak hal yang harus kami singkirkan. Ego kami, luka-luka kami, trauma-trauma masa kecil. Mungkin hal itu harus kami bereskan lebih dulu dengan Tuhan. Tuhan tolong berikan hati kami yang luas, yang lebar. Sehingga kami boleh menampung kesalahan-kesalahan pasangan maupun anak-anak kami. Menerima mereka sebagaimana adanya. Sebagaimana Engkau menerima dan mengasihi mereka. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Untuk kami boleh bertumbuh di dalam pribadi kami, di dalam iman, pengharapan, kasih kami. Kiranya kami boleh makin menjadi serupa dengan Engkau. Setiap kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pelihara kami di tengah-tengah COVID ini Tuhan, jaga. Dan terus Tuhan, buat kami waspada, supaya kami tahu Tuhan, ketika segala sesuatu tidak kondusif, tapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau, sehingga pengharapan kami hanya kepadamu. Kami tidak ikut larut dengan dunia ini, dengan dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tapi kami hanya takut kepada Engkau saja. Terima kasih Engkau berkati komunitas di GKY Karawaci ini. Kiranya pasutri-pasutri ini Tuhan Kau bangkitkan. Boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam pelayanan khususnya pasutri keluarga di GKY Karawaci. Berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Arifin dan semua, kiranya juga Engkau berikan dia hikmat, kekuatan, untuk boleh memimpin jemaat-jemaat, boleh membina, dan kiranya hanya nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Amin. Thank you Bu Charlotte, thank you banget. Sangat diberkati sekali, saya yakin teman-teman semua ya, dengan firman Tuhan, dengan contoh-contoh, dengan Q&A yang ada. Dan saya berharap sih setelah ini, firman Tuhannya bukan jadi pengetahuan aja ya, tapi nanti bisa dipraktekkan ya. Tadi tips-tips yang sudah di-share itu bukan buat penambah-nambah ilmu, tapi juga bisa dipraktekkan gitu ya. Oke, nah salah satu hal di masa pandemi seperti ini ya, salah satu hal yang sulit sekali dilakukan menurut saya adalah, salah satunya adalah bersyukur. Ya. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 18, Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Waduh, ini ayat menurut saya bisa nggak ya diterapkan di masa-masa pandemi seperti ini ya? Kenapa sih Paulus menyuruh kita untuk mengucap syukur? Ternyata setelah saya pikir-pikir, bersyukur itu punya banyak sekali manfaat ya. Yang pertama, ini ada banyak, saya nggak sebutin semua. Salah satunya adalah yang pertama, ketika kita bersyukur, perhatian kita itu teralih dari masalah yang kita lihat setiap saat kepada Sang Pemberi Damai, yaitu Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang lain. Ketika kita bersyukur, kita disadarkan bahwa ada banyak hal baik atau orang-orang baik di dunia ini. Jadi, kalau kita sebelumnya cuma lihat masalah, ternyata kita lihat, oh enggak juga ya. Ada juga hal-hal baik, ada juga hal-hal orang-orang baik. Dan berkat Tuhan yang bisa kita nikmati. Ya. So, mari teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita akan berikan persembahan kita, ya. Dan waktu kita bersama memberikan persembahan, kita juga sambil mensyukuri berkat-berkat Tuhan itu. Oke, kita akan nyanyi satu lagu yang berjudul Ku Mau Selalu Bersyukur.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari teman-teman sekalian kita masuk dalam doa persembahan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah menelantarkan kami. Engkau adalah Allah yang selalu beserta. Engkau adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat, untuk segala kebaikan, untuk napas kehidupan, kesehatan, pasangan kami, keluarga kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang begitu melimpah dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami juga sudah memberikan sebagian kecil dari yang kami miliki yang sebenarnya adalah milik-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan akan persembahan ini. Engkau pakai persembahan itu menjadi kebaikan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada para pengurus kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik untuk memberikan pengumuman. Silakan. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Di bulan Juli ini ada 2 pasang pasutri yang merayakan happy anniversary. Yang pertama untuk Pak Timothy dan Linawati atau Acen.
Yang kedua, tanggal 3 Juli ya, 3 Juli. Nah, yang kedua, Pak Dhani dan Ibu Melda mungkin tidak bersama-sama dengan kita malam hari ini. Untuk yang bulan Agustus, nanti perlu diingat tanggalnya untuk Lose Robert sama Lose Gina. Wah, penting 4 Agustus. Penting banget. Ya. Juga untuk saudara kita Martin sama Diana tanggal 8 Agustus. Saudara Stephen dan Ratna tanggal 15 Agustus. Bapak Alexander dan Ibu Nidia tanggal 17 Agustus. Pak John dan Bu Novi tanggal 18 Agustus. Yang terakhir Pak Li Cicong dan Bu Lan Ing. Ya, demikian untuk pasangan pasutri yang merayakan Happy Anniversary di bulan Juli dan Agustus. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, ada tambahan pengumuman yang lain mungkin? Foto. Dari Losena? Kalau kita belum foto. Iyo, foto, woi, penting. Belum sah kalau belum foto. Ayo, kamera nyalain. Buka kamera di ini. No. Tapi yuk, Stephen sama Ratna rapatan dikit ya, jadi kepotong mukanya. Nah, gitu dong yang mesra dikit. Cipokan juga boleh. Jangan kena tapi dulu ya. Baca nggak apa-apa deh. Screenshot ya. Oke. Kita senyum dulu ya. Jangan lupa senyumannya, ada 2 screen di sini. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, bersyukur loh kita bisa Zoom loh. Coba bayangin kalau ngadain di gereja. Ya, kita foto bareng ya. Ayo senyum. Nggak kelihatan senyumnya. Orang pakai masker semuanya. Kalau di sini kan bisa kelihatan kan? Banget. Itu dia, bersyukur kita ada Pak Sutri kali ini ya. Bisa di Zoom ya, jadi bisa kelihatan mukanya, bisa kelihatan senyumnya gitu. Oke, teman-teman sekalian, ini kita akhir dari persekutuan kita pada malam hari ini ya. Nanti di pertemuan persekutuan berikutnya semoga hadir lagi dong ya, jangan absen ya. Dan teman-teman lain juga diajak ya, teman-teman Magicom-nya juga diajak, bisa hadir karena pasti kita akan dapat berkat yang luar biasa dari persekutuan ini. Amin ya. Oke, kita akan berpisah. Sebelum kita pisah, kita doa penutup dulu ya, biar sah juga ya. Kalau foto udah sah, sekarang doa penutup biar bisa pulang dengan damai sejahtera gitu ya. Oke, minta tolong Muse bisa tutup kita dalam doa sekaligus berkat Muse. Iya. Baik, kita berdoa ya. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sungguh belajar dari apa yang disampaikan, dan biarlah ini boleh menolong setiap kami untuk berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong setiap kami sebagai pasangan suami istri, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kami punya sisi yang baik, tapi kami juga punya sisi yang tidak baik. Tapi biarlah kami boleh saling membentuk, untuk kami saling belajar satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami semua boleh diberkati melalui persekutuan ini. Biarlah kami sebagai pasangan suami istri, kami boleh bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh menjadi pasangan suami istri yang boleh memberkati, yang memberikan dampak baik dalam pelayan kami, baik dalam keluarga, ataupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah malam hari ini. Biar setiap kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, untuk terus dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini kami juga menerima berkat-berkat Tuhan,
di dalam kehidupan kami. Anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa, dan persekutuan pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai setiap pasangan suami istri mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you Bu Charlotte, thank you Muse, thank you semuanya. Terima kasih ya Ibu Charlotte. Terima kasih.